warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas video ini tepat pada waktunya. Halo teman-teman, kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, kelas 4C. Yang terhormat, Ibu Asmiarti SEI MSI. Di sini kami ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Sebelum kami menyampaikan materi, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Fani Fadila Bastian dengan NIM 0503223238 sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Yang kedua ada Aulia Syafitri dengan NIM 0503223146 sebagai pemateri kedua. Dan selanjutnya Habibah Ramadhani dengan NIM 0503222177 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita masuk ke materinya. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau bisa kita singkat dengan LPEI. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Exim Bank adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang difungsikan sebagai sumber pembiayaan fasilitas kredit ekspor dalam bentuk modal kerja pra-pengapalan serta memberikan jaminan atas pembiayaan ekspor jangka pendek dan memberikan subsidi bunga atas kredit modal kerja ekspor. LPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam pengembangannya, LPEI akan mengembangkan fasilitas asuransi dan pusat informasi pembiayaan ekspor dan jasa ekspor lainnya, serta menjadi agen kredit ekspor atau ekspor kredit agensi, terutama dalam penyediaan pembiayaan pasca pengapalan jangka menengah dan jangka panjang. Pada tahap awal, LPEI memfasilitasi dan meningkatkan ketersediaan investasi dan modal kerja pra-pengapalan bagi eksportir dan mengambil alih semua jenis sumber pembiayaan ekspor dari bank-bank yang dibutuhkan atau take over kegiatan atau operasionalnya guna mengatasi berbagai kendala terutama setelah terjadi krisis moneter. Sumber pembiayaan LPEI berasal dari setoran modal pemerintah yang akan menjadi pemilik saham mayoritas. Selain itu, sumber LPEI juga berasal dari swasta yang berminat sebagai pemegang saham minoritas dan bantuan negara dan lembaga luar negeri. Ruang lingkup produk dan jasa LPEI yaitu melaksanakan pembiayaan ekspor nasional, diberikan dalam bentuk pembiayaan dan asuransi bank secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Materi selanjutnya yaitu tujuan dibentuknya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Tujuan didirikannya LPEI yaitu untuk mendorong program ekspor nasional. LPEI dikategorikan sebagai unit usaha syariah karena menjalankan dua prinsip dalam kegiatannya, yaitu konvensional dan syariah. Selain itu, dibentuknya LPEI untuk mendukung dan memajukan kegiatan ekspor dalam tahap internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 4, pemerintah menetapkan kebijakan dasar dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan kegiatan ekspor nasional. Yang kedua, mempercepat peningkatan kegiatan ekspor nasional. Yang ketiga, membantu meningkatkan kemampuan produksi nasional yang memiliki daya saing tinggi serta keunggulan untuk kegiatan ekspor. Dan yang terakhir, ada mendorong pengembangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Selanjutnya itu ada fungsi dan tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Apa sih fungsi dan tugas dari LPEI tersebut? Ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI merupakan dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, peminjaman, dan juga asuransi
Agar dapat berperan dan berfungsi secara efektif, LPEI beroperasi secara independen berdasarkan undang-undang tersendiri dan memiliki sifat sovereign status. Status tersebut diperlukan agar lembaga mempunyai akses pada pendanaan baik dari sumber resmi maupun dari pasar keuangan global dengan biaya yang relatif rendah. Namun, lembaga tetap beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam industri perbankan, sehingga diharapkan tidak membebani anggaran tahunan pemerintah atau APBN. Di samping itu, LPEI dapat mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka menengah atau panjang. LPEI juga sebagai agen pemerintah dapat membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan yang menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif. Hal ini juga berguna dalam pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. LPEI juga menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri. Tetapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional. Pembiayaan yang diberikan LPEI dalam bentuk modal kerja atau investasi. Pembiayaan dalam bentuk modal kerja antara lain pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau bahan penolong pembelian bahan baku dari luar negeri, serta penggantian atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi. Pembiayaan dalam bentuk investasi antara lain yaitu pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha, termasuk juga pembangunan dan perluasan pabrik baru. Pembiayaan proyek misalnya itu pembangunan proyek konstruksi, infrastruktur, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri. Selain pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, LPEI juga dapat memberikan pembiayaan kepada pihak pembeli di luar negeri dalam rangka mengimpor barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia. Kebutuhan jasa asuransi dalam kegiatan ekspor maupun impor menjadi permasalahan bagi para eksportir atau pengusaha, karena premi yang harus ditanggung atau dibayar oleh para pengusaha relatif tinggi. Hal itu karena ekspor-impor merupakan kegiatan yang berisiko tinggi, sehingga jumlah perusahaan asuransi yang berminat memberikan jasa di sektor ini sangat sedikit. Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dirancang untuk dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini dilakukan karena Indonesia telah berkembang di berbagai kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, dan efek syariah lainnya, yang telah diterima oleh masyarakat dan dinilai mempunyai keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif. Melalui kegiatan usaha di atas, LPEI juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan turut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Perwujudan tata kelola perusahaan yang baik berarti LPEI wajib menerapkan transparansi dan memenuhi akuntabilitas publik, antara lain dengan menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah dan kepada publik. Fungsi dan tujuan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia secara umum dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam membentuk pembiayaan dalam rangka menghasilkan barang, jasa, atau usaha lain yang menunjang ekspor. Yang kedua itu ada menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Dan yang ketiga itu membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial atau penting dalam perkembangan ekonomi.
Saya Habibah Ramadhani, di sini sebagai pemateri yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu yang pertama sumber dana dan penempatan dana oleh LPEI, dan yang kedua adalah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh LPEI. Langsung aja, yuk kita bahas. Materi yang pertama adalah sumber dana dan penempatan dana oleh LPEI. Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, Divisi Pembiayaan Syariah LPEI telah memberikan pembiayaan syariah kepada para pelaku usaha yang berada di dalam ataupun di luar negeri dalam bentuk pembiayaan modal kerja ekspor dan pembiayaan investasi ekspor. Hingga Desember 2016, nasabah Divisi Pembiayaan Syariah LPEI telah melakukan transaksi penjualan ke negara-negara tujuan ekspor non-tradisional seperti Jerman, Turki, Singapura, Uni Emirat Arab, Saudi, Yaman, Belgia, Vietnam, dan lain-lain. Sumber dana untuk lembaga pembiayaan ekspor bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama, modal pemerintah. Sebagian besar lembaga pembiayaan ekspor seringkali didirikan dengan dukungan oleh pemerintah. Dana awal untuk mendirikan lembaga ini dapat berasal dari anggaran pemerintah atau dana dari lembaga keuangan pemerintah. Yang kedua adalah dana internal. Lembaga pembiayaan ekspor juga bisa menghasilkan pendapatan dari kegiatan operasionalnya sendiri. Misalnya mereka menggunakan bunga bagi yang konvensional dan biaya layanan bagi yang syariah pada pembiayaan yang mereka berikan kepada pelaku usaha ekspor. Yang ketiga adalah pendanaan eksternal. Lembaga ini juga dapat mendapatkan pendanaan dari pasar keuangan, baik dalam bentuk pinjaman atau penerbitan obligasi. Kemudian, dana-dana yang telah diperoleh tadi akan disalurkan kepada kegiatan-kegiatan oleh LPEI, yaitu yang pertama, tentunya pembiayaan ekspor. Sebagian besar dana akan digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha ekspor. Ini bisa berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek ekspor, atau pembiayaan perdagangan internasional lain. Yang kedua adalah jaminan ekspor. Lembaga pembiayaan ekspor juga dapat memberikan jaminan terhadap risiko pembayaran yang dihadapi oleh eksportir, misalnya dengan memberikan jaminan pembayaran atau asuransi kredit ekspor. Yang ketiga adalah pengembangan ekspor. Sebagian besar dana juga dapat dialokasikan untuk kegiatan pengembangan ekspor seperti penyediaan layanan konsultasi, pelatihan, atau penelitian pasar bagi pelaku usaha ekspor. Dan yang keempat adalah operasional lembaga. Sebagian kecil dari dana dapat dialokasikan untuk biaya operasional dan administrasi lembaga pembiayaan ekspor itu sendiri. Penempatan dana ini biasanya dipertimbangkan dengan hati-hati agar mendukung pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan dan memperkuat posisi kompetitif pelaku usaha ekspor. Baik, kita masuk ke materi yang kedua. Kita disimak ya teman-teman. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh LPEI dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan ekspor barang dan jasa di Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dapat mengambil beberapa langkah strategis berikut untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapinya. Yang pertama, mengenai keterbatasan likuiditas. LPEI dapat meningkatkan pengelolaan likuiditas dengan melakukan diversifikasi sumber dana, yaitu peningkatan kerjasama dengan lembaga keuangan domestik dan internasional, serta penerbitan surat utang atau bonds atau sukuk untuk memperluas basis pembiayaan. Yang kedua, mengenai kredit yang beresiko, LPEI harus memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang solid untuk mengelola risiko kredit dan risiko lainnya. Hal ini termasuk pengembangan model analisis kredit yang canggih, diversifikasi portofolio pembiayaan, dan pemantauan yang ketat terhadap kinerja penerimaan pembiayaan. Yang ketiga, untuk bersaing dengan lembaga keuangan lain, LPEI harus terus menginovasi produk dan layanan. Ini dapat meliputi pengembangan instrumen keuangan baru seperti pembiayaan berbasis teknologi atau fintech, asuransi kredit inovatif, atau skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Keempat, kerjasama internasional juga dapat membantu LPEI memperluas jangkauan pembiayaan ekspor, meminimalkan risiko, dan memperluas pasar untuk produk-produk ekspor Indonesia. Selanjutnya yang kelima, dengan advokasi kebijakan. LPEI dapat memperjuangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia, seperti penyederhanaan prosedur ekspor-impor, fasilitasi perdagangan, dan pembaruan regulasi terkait keuangan dan perdagangan internasional.
keenam, untuk mengedukasi eksportir tentang LPEI, LPEI dapat memberikan pendidikan dan pelatihan kepada eksportir, khususnya UKM, tentang proses ekspor, manfaat pembiayaan ekspor, dan cara mengelola risiko perdagangan internasional. Ini akan membantu meningkatkan kapasitas dan kesiapan eksportir dalam menghadapi tantangan global. Dengan mengambil langkah-langkah ini, LPEI dapat memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia dan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para eksportir dalam mengembangkan bisnis mereka secara internasional. Baik, sekian dari materi saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam video, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.